Pagi. Kita menjaga kesehatan dan kita dapat berkumpul di kelas ini yang ada. Sebelum kami membaca misi dari presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Patricius dan Srek sebagai moderator. Saya Herdiwan Saputra. Dari teman-teman pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang aplikasi Calculus dalam turunan. Di mana teori-teori yang akan kami bahas adalah yang pertama itu dari rantai, yang kedua ada diferensial fisik, dan yang ketiga itu ada penggunaan turunan. Sebelum kami menjelaskan dari rinci, jika kami turut menjaga latar belakang dari materi kami. Seperti yang tidak ketahui, Calculus merupakan salah satu cabang matematika yang sangat penting dan sering digunakan. Dalam Calculus terdapat konsep-konsep lanjutan yang sangat penting seperti dari rantai, berdiferensial dan implisit, dari rantai memungkinkan kita untuk menghitung turunan dari fungsi yang dibentuk oleh dua fungsi atau lebih yang sering kita temui dalam banyak permasalahan kompleks. Sementara itu, berdiferensial dan implisit berguna ketika kita menghadapi permasalahan yang tidak bisa langsung kita selesaikan dari bentuk implisit, misalnya yang melibatkan dua variabel atau lebih. Dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa menangani berbagai jenis masalah yang dihidupi. Dan aplikasinya pun sangat luas, mulai dari analisis fisika hingga pemodelan ekonomi. Dan latar belakang yang akan kita bahas pada bagian ini ada 3. Pertama itu bagaimana konsep dari rantai terdapat dalam turunan fungsi komposit. Dan yang kedua, apa itu diferensial dan implisit dan apa metode ini digunakan. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan turunan dapat membantu dalam pemecahan masalah. Dan tujuan dari presentasi kami pada bagian ini adalah kami akan menguraikan konsep-konsep dasar Calculus, yaitu dari rantai, diferensial implisit, dan penggunaan turunan dalam berbagai konteks praktis. Selain itu, kami juga akan memberikan contoh-contoh penerapannya, baik itu penerapan turunan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di dunia nyata dan dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami aplikasi Calculus secara mudah. Dan untuk pembahasan pertama, yaitu rantai yang akan dijelaskan oleh teman kami, saudara Freddy Bramson Prakuana kepada Freddy sudah cepat tapi silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil rantai. Pertama, apa itu dalil rantai? Dalil rantai adalah aturan yang digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposit. Jika terdapat dua fungsi yaitu fx dan gx yang saling berhubungan, maka turunan dari komposisi kedua fungsi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus dalil, yaitu dy sama dengan dy per dx sama dengan dy per dy per dx, di mana u sama dengan gx dalam fungsi dan y sama dengan fu dalam fungsi luar. Dapat kita lihat contoh soal yang ada di makalah maupun di PPT kita, di mana contoh soalnya itu y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 pangkat 5. Jadi tentang turunan dy per dx kita misalkan u sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, dan kita misalkan juga u-nya pangkat 5, maka turunan dari u pangkat 5 menjadi 5u pangkat 4, dan turunan dari 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 menjadi 6x tambah 2, maka dy sama dengan dy per dx sama dengan 5 buka kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 pangkat 4 dikali 6x tambah 2. Ini saya akan menjelaskan contoh-contoh lain yang saya bahas. Contoh yang saya ambil tentang asuhan
sini akan saya jelaskan tentang aturan dari fungsi dalil. Saya mengambil contoh soalnya yaitu Y sama dengan 2x ditambah 5 pangkat 6. Maka kita misalkan U yaitu yang di dalam bentuk kurung yaitu 2x ditambah 5. Maka yang kita turunkan dan bentuk turunannya yaitu menjadi DU, yaitu menjadi 2 saja nih, dikarenakan rumus dari turunan yaitu xn sama xn yaitu x dikurang 1, di mana x ini tidak memiliki pangkat 1, maka ini turun di sini kan 2n pangkat 1 ini termasuk dikurang 1, dengan 1 ini turun di sini menjadi 2 dikali 1, maka hasilnya 2. Selanjutnya kita masukkan pemisahan ini ke dalam U, menjadi U pangkat 6 yang menjadi turunannya dari sini Y menjadi turunannya yaitu Y sama dengan 5 U pangkat 4 menggunakan rumus yang sama. Maka kita masukkan rumusnya yaitu penggantian dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Hasil kita masukkan dy per du hasilnya 2. Dan untuk dx nya kita masukkan menjadi 6U pangkat 5. Ini kita jadikan menjadi 12U pangkat 5. Lalu punya ini kita ubah kembali ke posisi semula yaitu 2x tambah 5. Maka hasilnya 12 dimasukkan ke kurungnya yaitu 2x ditambah 5 pangkat 5. Maka ini hasil akhir dari di mana ini akhir dari fungsi turunan aturan dalil tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang dalil lantai. Saya kembali ke dalam penjelasan. Diferensial dan implisik yang akan dijelaskan oleh saudara Sapuli Marikona kepada saudara Sapuli Marikona kalau depan dengan diferensial. Yang kedua ada pendiferensial implisit. Pendiferensialan implisit adalah metode untuk menemukan turunan ketika hubungan antara variabel tidak diberikan secara eksplisit, melainkan dalam bentuk persamaan yang mengandung 2 atau lebih variabel. Metode ini digunakan saat kita tidak dapat langsung menyelesaikan variabel dependen, misalnya y dalam persamaan tersebut. Jadi langkah-langkah dalam pendiferensial implisit itu yang pertama, mendiferensialkan kedua sisi persamaan terhadap variabel yang diinginkan. Kedua, gunakan aturan rantai untuk turunan dari y, misalnya d per dx dikali y sama dengan dy per dx. Yang terakhir, selesaikan untuk dy per dx. Jadi kami membuat contoh pendiferensialan implisit itu seperti soal nomor 1 ini diketahui x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Tentukan turunan dy per dx secara implisit. Berikut pertama-tama kita lihat dulu yang diketahui itu ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25, dan yang ditanya itu adalah dy per dx nya. Pertama kita turunkan dulu dari kedua sisi terhadap x. Jadi x nya itu karena x kuadrat, jadi turunan dari x kuadrat itu adalah 2x seperti yang sudah dijelaskan teman saya dengan rumus xn itu angkanya x dikurang 1 dan sama dengan y kuadrat turunannya yaitu 2y dikalikan dengan dy per dx sama dengan 0. Lalu kita pindahkan 2
2x ke sisi kanan menjadi negatif 2x, sehingga mendapatkan turunan 2y sama dengan 2y dikali 2dy per dx sama dengan min 2x. Dan terakhir kita bagi dua sisi dengan 2y, sehingga dy per dx sama dengan min x dibagi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pendefinisian implisit. Saya kembalikan ke moderator. Pembahasan berikutnya dari pembahasan pertemuan akan dijelaskan oleh teman kami yaitu saudara lain saudara lain sudah tetap kami menunjukkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggunaan turunan. Seperti yang diketahui, turunan membantu menentukan titik maksimum atau minimum dari suatu fungsi dan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau mengoptimalkan biaya. Dengan mencari turunan pertama dan kedua, kita menentukan nilai kritis dan memeriksa apakah titik tersebut adalah maksimum atau minimum. Seperti langkah-langkah penggunaan turunan. Yang pertama, kita mencari turunan pertama, f aksen x sama dengan 0. Tentukan nilai x yang membuat turunan pertama 0 atau titik kritis. Lalu cari turunan kedua, f double aksen x. Langsung evaluasi f double aksen x titik kritis. Jika f double aksen x lebih besar dari 0, maka titik tersebut adalah minimum lokal. Jika f aksen x lebih kecil dari 0, maka titik tersebut adalah maksimum lokal. Seperti contoh yang kita ketahui, berikut cara penggunaan turunan. Diketahui fx sama dengan x sama 3 dikurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 1. Kita disuruh mencari titik maksimum atau minimum yang kita ketahui sebelumnya. Ketahui fx sama dengan x 3 dikurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 1, yang di mana titik maksimum atau minimum. Jawab, maka kita pertama kali mencari turunan pertama, f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 9. Lalu kita disuruh mencari titik kritis dengan menyamakan turunan pertama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 2x tambah 9 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. 3, kita menggunakan turunan kedua untuk menentukan titik kritis. X double aksen x sama dengan 6x dikurang 12. Untuk x sama dengan 1 dibandingkan yang 1 dengan negatif 6. Itu untuk nilai maksimum lokal. Dan untuk nilai minimum lokalnya x sama dengan 3 banding max 3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Nah, teman-teman, demikianlah sedikit pembahasan yang bisa kami berikan. Acara berikutnya akan kita masuk di tahap silakan jawab. Dimana silakan jawab kita kali ini kami berikan 2 sesi. Dan satu sesi akan kami berikan 3 orang pemenang. Kepada saudara-saudara teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Kepada saudara Leo, akan memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada saudara Andreus telah selesai bertanya. Pertanyaan saya, dari titik yang metode mengucap aplikasi kronik sudah saudara sebutkan, menurut beliau, dan apa yang paling mudah dikerjakan dari metode lain dan disebutkan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Leo. Le, tolong pegangkan dulu, Le. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya soal contoh yang diberikan oleh Ferdi. Itu DU-nya kenapa bisa 2? Soalnya kan tidak ada pangkat di situ. Kecuali jika saya ingin bertanya masalah contoh yang diberikan oleh Ferdi. Terima kasih. Terima kasih saudara Yasin. Jadi turunan berikutnya. Saudara Bintang. Baik, terima kasih kepada Mas Jalinus dari kelompok 5 telah memberi pertanyaan, memberi waktu untuk bertanya. Saya di sini untuk menanyakan karena saya masih belum paham tentang
meritnya itu, jadi tolonglah jelaskan yang kalian tahu. Untuk saya jawab pertama kami tutup kepada teman-teman yang bertanya agar menyampaikan pertanyaannya pada sesi 2. Dikarenakan kami telah selesai diskusi tadi jawaban dari pertanyaan yang teman-teman berikan, maka pada kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Yasir yang akan dijelaskan oleh teman kita Ferdi Nasor Sarapa. Saudara Ferdi, kami silakan. Baiklah, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang 2x ditambah 5 mengapa turunannya menjadi 2. Seperti yang kita ketahui, rumus turunan itu adalah ini. Xn sama dengan Xn, yaitu X pangkat X dikurang 1, di mana yang menjadi fokus untuk turunan itu yaitu yang memiliki variabel berpangkat. Dapat kita artikan yang memiliki variabel di sini hanya ini 2x, di mana variabelnya itu x. Maka kita buat yang menjadi fokus hanya 2x. Ini dapat disimpulkan menjadi 2x pangkat 1. Jadi kalau kita masukkan rumus ini menjadi Xn sama dengan X dikurang 1, di mana X ini tetap 2 dan ini tetap kita masukkan seperti ini kan X ini 1 seperti rumus ini dikurang 1 jadinya, maka yang harus disalah 2 variabelnya sudah ditiadakan lagi. Tapi kalau kita buat contohnya 3x pangkat 4, maka ini turun ini menjadi dari ke 3 ini menjadi 12 X pangkat 3 pangkat 3. Ini kalau saya mau jelaskan. Yang DY-nya bisa tolong Anda jelaskan? Yang 5U pangkat 4 ya. Nah, ini kita misalkan ini menjadi U ini menjadi U. Ya. Menjadi U pangkat 6 kan? Ya. Jadi kita masukkan rumus yang sama. Ini kita turunkan ke sini menjadi 6, jadi menjadi 5. Menjadi 6 ya, 6. Maaf ya, ini menjadi 5. Di mana ini dikurang 1. Seperti rumus yang ada, maka ini sisa 5. Maka ini dapat dijelaskan di sini jadi 6 tadi ada 6, U pangkat 4. Ini kan pangkat 6. Diturunkan jadi U pangkat 6 ini. Nah, jadi kalau kita ubah ini turun sini jadi 6. Ini punya, tapi ini kurang 1. Oh, gitu aja. Oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Dan untuk berikutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Pisan yang akan dijawab oleh saudara lain. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saja. Pertanyaan biasa, bagaimana mencari turunan? Untuk cari turunan, kita menggunakan rumus ekuivalen atau seperti yang teman-teman kita tadi sampaikan, yang dimana Xn X dikurang 1. Baik, saya akan memberikan sebuah contoh singkat mengenai turunan, yang dimana soalnya 2x kuadrat kurang 4x kuadrat ditambah 3. Maka kita mencari turunan pertamanya 2 dikali 2 menjadi 4x. Karena 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka kita tinggal satu turunan lagi. Makanya 4x dikurang 4 dikali 2 dengan 8x tambah 3x karena memiliki nilai variabel x per 5 kali 6 seperti yang ketahui 30x 6 dikurang 1 sama dengan 5. Terima kasih. 3x yang nggak usah tulis lagi lah. Enggak, bawahnya itu.
Kan 3X, turunannya 3 ya. Itu X-nya. Guys. Baik, ini untuk mencari nilai keturunan pada Jadi, apa bedanya sama aturan PKN? Ini kita pembedaan antara ini penggunaan yang kami bahas sebelumnya seperti yang ada di slide. Karena penggunaan yang pertama tadi perbedaannya itu cuma mencari turunan maksudnya dari soal dari teks tersebut. Sementara turunan yang pertama kan perbedaannya itu cuma sampai di situ saja. Tapi pada kami ini menggunakan dua langkah. Pada di kesempatan ini, terima kasih atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya yaitu saudara Lender itu akan dijawab oleh demonstrasi yaitu Samerino atau tadi dari pertama saudara Lender itu adalah apa metode yang paling dulu dikerjakan dari ketiga metode yang kami bahas serta berikan alasan akan dijawab oleh saudara Lender itu dan saudara Lender itu kamu sudah Samerino. Nah, itu saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudara Leonardo yaitu metode yang digunakan, metode mana yang baik digunakan dalam mengerjakan soal. Jadi, kalau kita lihat dari referensi dianas di sini tuh, kalau kita lihat dari soalnya, sebenarnya metode yang digunakan itu untuk kita mengerjakan itu tergantung soalnya kita punya. Jadi kalau soalnya bentuknya berbeda dua variabel, kita gunakan implisit. Nah, kalau yang persamaan bentuk melihat nilai maksimum dan minimum, kita lihat persamaan turunan. Jadi itu tidak bisa kita tolak ukur dari apa yang bisa kita ambil metode-metodenya, tapi kita lihat dari soalnya. Contohnya ada di soal ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25, karena dia beda dua variabel, kita gunakan implisit seperti yang sudah kami kerjakan dan saya sudah jelaskan tadi bahwa lebih gampang kalau kita lihat dari menggunakan implisit. Kalau kita lihat tadi contohnya yang turunan seperti ini, yang ini kita gunakan metode hospital. Nah, kalau kita lihat kan 12x tambah 9 kok bisa jadi x sama dengan 1 dan x sama dengan 3, ini 2 ya? 2x. Nah, itu kita lihat juga dari metode hospital. Jadi itu semua tergantung soal yang ada dalam sampai Bapak sudah menjawab dari pertanyaan Leonardo. Kalau saudara Marcellinus, Dua cara berikutnya pembukaan akan dimulai sesi kedua. Ada orang yang ingin bertanya? Saudara Indriana? Terima kasih atas memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah apa itu dalil rantai dan bagaimana cara menggunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi. Terima kasih.
tambah 2. Atau yang dari mana angka 2 itu kan 6x, otomatis dari x juga x tambah 2 tambah 1. Nah, yang saya tanyakan dari mana 2 angka baru 4 atau gimana? Nah, yang kedua, hasilnya dari perjumlahan itu apakah 6x tambah 2 atau ada hasil perjumlahan dari itu? Kepada teman-teman yang ingin bertanya satu orang lagi, Ya. kepada saudara itu. Terima kasih kepada moderator kelompok 5 telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator kelompok 5 telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, mengapa penting bagi kita untuk memahami pendiferensialan implisit dalam menghitung turunan? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pesan yang sangat luar biasa. Kami berterima saya izin berdiskusi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sekalian karena akan dapat memberikan jawaban. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini teman-teman akan memberikan jawaban untuk sesi 2. Yang mana pertanyaan yang akan kita jawab adalah pertanyaan apa itu dari rantai dan bagaimana penggunaannya dalam yang akan dijawabkan oleh saudari Nadelia. Kepada saudari Nadelia kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nana, yaitu apa itu dalil rantai? Seperti yang dijelaskan di makalah tadi atau PowerPoint kita, dalil rantai adalah aturan yang digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposit. Jika terdapat dua fungsi yaitu fx dan gx yang saling terhubung, maka turunan dari komposisi kedua fungsi tersebut dapat dihitung dengan rumus dalil rantai seperti yang dijelaskan dalam PPT tadi. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi komposit, yaitu kita menggunakan aturan rantai, yaitu misalkan f sama f gx, maka turunan y aksen dapat dihitung dengan rumus y aksen sama dengan f aksen gx dikali y aksen x. Langkah-langkahnya adalah yaitu 1. Turunkan fungsi luar f terhadap gx. Yang kedua, menurunkan fungsi dari b terhadap x. Dan yang ketiga, mengkalikan hasil turunan tersebut. Begitulah jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara Brian dapat menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerimanya. Saya kembalikan ke moderator. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Indra dengan ini yang akan dijawabkan oleh saudara Samirilo Ariswa. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Eka. Jadi saya akan menjelaskan ulang tentang dalil rantai itu. Mulai dari rumusnya. Jadi ini yang rumus. Jadi yang rumus dalil rantai ini banyak mungkin yang kurang paham. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Du-nya ini dari mana? Ini hanya permisalan. Walaupun kita coret du-nya ini sama aja jadi dy per dx. Jadi ini hanya permisalan agar punya ini adalah fungsi dalam dan f yang f-nya y ini adalah fungsi luar. Nah, dari situ kita bisa tengok dari contoh soal ini yang x-nya itu fungsi dalam. Nah, fungsi dalamnya yang ini 3x kuadrat sama 2x tambah 1. Kalau yang fungsi luarnya itu ya makanya. Nah, dari situ kita bisa tahu dy per dx tentang turunan dy per dx ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama itu 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 yang di situ itu kita buat jadi fungsi dalamnya yang pangkat y ini yang pangkat 5 itu fungsi luar. Nah, jadi kita turunkan 3x kuadrat yang udah dibuat di rumus itu yang xn di pangkatnya x kurang 1. Nah, dari situ bisa dapat 6x tambah 2. Dari 3-nya ini 2-nya ini dikalikan 3 jadi 6x. Nah, 2-nya ini karena x besar ini kan pakai
satunya ini jadi dihapus variabel jadi 2. Nah, Y pangkat 5 ini 5 dikali U, 5 nya kurang 1 jadi 5 U pangkat 4. Nah, dari situ kita bisa buat D per DX 5 karena U nya itu adalah fungsi dalam, jadi kita substitusikan U nya dari 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 pangkat 4 dikali 6x tambah 2. 6x nya dari mana? Nah, 6x nya itu ini permisalannya itu, jadi kita kalikan ke bentuk rumus. Nah, dari penjelasan saya, apakah saudara Hendra merasa puas atau belum? Hasil ini? Ini kan hasil rumus yang tadi itu. Jadi ini 6x tambah 2 nya ini rumus rumus permisalan rumusnya. Jadi rumusnya ini dibalikan ke dalam. Iya. Ini maksudnya apa nih? Itu maksudnya Ini sebenarnya pelajaran anak SMK ya. Jadi kalau masih kurang paham, Izin, aku nanya untuk dari hubungan apakah ada lagi penjelasan dari jadi penyederhanaannya aja. ya apakah hasilnya tetap dalam Enggak, penyederhanaannya cuma sampai situ. Karena fungsi turunan itu yang bisa difungsikan sekali aja. Itu udah aturan fungsi turunan yang kemarin dibahas, yang penurunan. jadi dari nggak ada Lagi, nggak ada. Oke, terima kasih. Apakah sudah merasa kenikmatan dan kepuasan? Jadi Anda paham kan 2 itu dari mana? Iya. Baik teman-teman, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga yang disampaikan oleh saudara Wahyu, dimana di pertanyaannya adalah mengapa kita memilih seluruh belajar dari siaran dan implisit akan dijawabkan oleh teman kita, saudara Elman Saputra Alasi. Kepada Elman kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudara Rido, mengapa kita penting mempelajari pendiferensialan implisit. Karena dalam banyak kasus persamaan yang kita temui dalam matematika dan sains tidak selalu diberikan dalam bentuk eksplisit, yaitu bentuk yang langsung memisahkan variabel dependen dan independen, misalnya Y sama dengan F dalam kurung X. Sebaliknya, seringkali variabel-variabel tersebut terkait dalam persamaan implisit, di mana X dan Y dicampur dalam satu persamaan. Contoh, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Secara keseluruhan, pendiferensialan implisit adalah teknik dasar dalam kalkulus yang sangat membantu kita memahami dan menganalisis hubungan antara variabel dalam banyak konteks matematis dan praktis. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara Rido paham? Jadi tadi dijelaskan kan, jadi ketika kita menggunakan itu saat kita berhadapan dengan persamaan yang tidak bisa diselesaikan secara eksplisit untuk satu variabel kan. Jadi kenapa kita perlu menggunakan diferensiasi implisit jika persamaan yang kita hadapi melibatkan lebih dari satu variabel? Nice. Kita perlu menggunakan diferensiasi implisit ketika persamaan yang kita hadapi melibatkan lebih dari satu variabel, karena dalam banyak kasus kita tidak dapat memecahkan persamaan tersebut untuk menyatakan satu variabel sebagai fungsi eksplisit dari variabel lainnya.
Hal ini terjadi ketika persamaan melibatkan hubungan yang kompleks antara dua atau lebih dari variabel. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 5. Saya cukup puas dan dapat memahami jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, dikarenakan sesi tanya jawab kita atau sesi diskusi kita telah selesai, maka kelompok kami akan berdasarkan kesimpulan dari presentasi kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari presentasi kita pada pagi hari ini adalah dari rantai pendiferensialan implisit dan penggunaan turunan merupakan teknik-teknik yang sangat penting dalam kalkulasi untuk menghitung turunan fungsi yang lebih kompleks dan untuk menganalisis perubahan dalam berbagai fenomena. Dalil rantai digunakan dalam fungsi komposit. Pendiferensialan implisit sangat berguna dalam situasi di mana variabel tidak dapat diselesaikan secara eksplisit dan turunan diterapkan dalam berbagai masalah praktis seperti optimisasi dan legend perubahan. Dan teman-teman, demikian presentasi kita pada pagi hari ini. Saya mewakili kelompok 5